Sudah 8 tahun berlalu kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki masih menyisakan misteri. Saka Tatal mengaku korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, tak kenal 3 DPO pengeksekusian. Masalahnya saya juga nggak tahu kalau saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saka Tatal yang divonis penjara 8 tahun atas kasus pengeksekusian Vina Cirebon, ternyata sudah bebas pada April tahun 2020 lalu. Saat di penjara tahun 2016 lalu, usianya masih 16 tahun. Dia mengaku korban salah tangkap polisi karena saat malam kejadian, dia ada di rumah bersama pamannya, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Lantaran masih berada di bawah umur, Saka divonis lebih rendah dari terpidana lainnya. Saka mengaku tak mengenal 3 buronan pembunuhan Vina Cirebon. Seperti diketahui, Vina Dewi, 16 dan kekasihnya Muhammad Rizky, 16 atau Eki di Cirebon dibunuh kawanan geng motor. Dalam rilis kepolisian, ada 11 pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun, Saka mengungkapkan dirinya sebenarnya adalah korban salah tangkap dalam kasus ini. Dia sudah keluar penjara pada 2020 lalu, setelah masuk penjara tahun 2016. Saka Tatal mengatakan dirinya sama sekali tidak mengetahui soal tewasnya Vina dan Eki. Bahkan, menurut Saka, di malam tewasnya Vina dan Eki, dirinya berada di rumah bersama pamannya. Hal itu diungkapkan Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya Titin, dalam tayangan di Metro TV, Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024. Awalnya Saka ditanya apakah mengenal nama Andi, Dani dan Pegi atau Perong, yang disebut pelaku pembunuhan Vina yang masih buron. Permasalahannya saya juga gak tahu Pak. Saya saja jadi korban salah tangkap, kata Saka. Saya pada waktu malam itu, posisi ada di rumah sama paman saya, kata Saka lagi. Jadi Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Tanya presenter. Iya, tidak tahu, katanya. Saka menjelaskan, saat kejadian usianya baru 16 tahun. Karenanya ia divonis 8 tahun penjara sementara 7 pelaku lainnya yang dewasa divonis seumur hidup. Saya bebas tahun 2020 bulan April. Saya divonis 8 tahun, tapi menjalani hukuman 4 tahun kurang karena dapat remisi, kata Saka. Selain tidak mengenal 3 pelaku yang buron, Saka juga mengaku tidak mengenal Vina dan Eki. Bahkan Saka mengaku tidak mengetahui soal geng motor. Ia lalu menceritakan bagaimana ia ditangkap polisi. Prosesnya waktu itu saya baru bangun tidur, main ke rumah saudara. Saya ngisi bensin sama adiknya, nah abis itu kan saya mau ngisi bensin. Abis pulang ngisi bensin, tiba-tiba ada polisi, saya nyamperin. Abis nyamperin, saya langsung ditangkap, tanpa sebab sama sekali. Tidak dipertanyakan kasusnya apa, masalahnya apa, tidak sama sekali, ujar Saka. Menurut Saka, belakangan polisi kembali datang dan menanyainya soal 3 pelaku yang buron setelah kasus ini ramai diperbincangkan kembali. Saya bilang, saya tidak tahu sama polisi. Karena saya saja jadi korban salah tangkap, katanya. Kuasa hukum Saka, Titin menjelaskan dalam fakta persidangan terungkap bahwa kasus ini yang awalnya dianggap kecelakaan menjadi dugaan pembunuhan karena kecurigaan ayah Eki yang seorang polisi. Sebab kondisi motor tidak rusak, ujarnya. Diuraikan dalam persidangan, kemudian orang tua korban laki-laki yang sebagai polisi memiliki insting anaknya meninggal dunia bukan kecelakaan, katanya. Dalam persidangan, kata Titin karenanya ayah Eki, Rudiana menelusuri jalan 500 meter ke arah flyover Talun 500 meter mendekati SMP. Keesokan harinya dia menelusuri jalan itu, dia bertemu dengan Aep dan Dede di perempatan jalan menuju ke SMP, ujarnya. Dari keterangan Aep dan Dede ini, kata Titin, menurut Rudiana dijadikan dasar adanya penganiayaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Namun sayangnya Aep dan Dede ini tidak dihadirkan di persidangan, kata Titin. Ia juga mengungkap kejanggalan adanya perbedaan dakwaan dan hasil visum. Dalam hasil visum Eki, dokter menyebutkan tewas dengan luka berat di kepala. Sementara dalam dakwaan disebutkan salah satu pelaku menusuk perut korban hingga tewas. Selain itu, barang bukti baju Eki saat ditunjukkan di pengadilan, sama sekali tidak ada yang bolong, jadi ini janggal, kata Titin.